Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menjadikan sepeda sebagai prioritas utama setelah pejalan kaki dalam penataan transportasi di ibu kota. Namun pembangunan jalur sepeda menuai kontroversi antar pengguna jalan. Pemerintah pun harus mengkaji dan mengevaluasi ulang kebijakan ini. Kita lihat yuk. Pemirsa, keberadaan jalur khusus sepeda di DKI Jakarta masih menuai pro dan kontra. Kenyamanan bagi pesepeda maupun pengendara kendaraan bermotor belum sepenuhnya terwujud seperti yang diharapkan. Sebut saja fenomena pesepeda yang menggunakan jalur umum atau kendaraan bermotor hingga menuai konflik antar pengguna jalan. Lalu apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setelah adanya permasalahan ini bisa menjadi solusi? Kita lihat yuk. Beberapa waktu lalu, viral pengendara motor yang mengacukan jari tengah kepada pesepeda road bike karena merasa lajunya terganggu. Pemotor merasa kesal karena rombongan pesepeda menutup hampir seluruh bagian jalan raya. Ya, kontroversi pesepeda jenis road bike belakangan memanas karena kerap melintas di jalur cepat meski jalur khusus sepeda telah disediakan. Sebenarnya tidak seharusnya seperti itu. Ini kan sebenarnya masalahnya cuma komunikasi aja sih. Di negara kita ini sudah ada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Kalau tidak ada jalur sepeda, lajur sepeda, kita merujuk di pasal 108 bahwa penempatan posisi kendaraan yang paling ringan, rentan itu adalah paling kiri. Nah, sepeda adalah paling rentan. Kalau ada lajur atau jalur sepeda, maka kita harus merujuk pasal 122. Suka nggak suka harus lewat jalur sepeda. Sejauh ini jalur khusus sepeda yang ada di Jakarta masih dianggap belum ramah bagi pesepeda. Jika dibandingkan dengan kota-kota di luar negeri, Jakarta dibilang terlambat dalam menerapkan jalur sepeda. Di Singapura, jalur sepeda dibangun dengan cara mengurangi dan menata ulang jalur pejalan kaki. Setiap lajur dilengkapi petunjuk arah dan hampir di setiap tempat umum dilengkapi dengan area parkir sepeda. Singapura sendiri menargetkan 700 km jalur sepeda terbentang di seluruh negeri. Di kota Moskow, Rusia, pesepeda yang melintas di jalan raya pusat kota harus melewati trotoar. Namun jangan khawatir, ukuran trotoar di Moskow mencapai 8 meter sehingga mampu menampung pesepeda dan pejalan kaki. Kota Amsterdam, Belanda disebut sebagai salah satu kota paling ramah terhadap pesepeda. Pemerintah Belanda menerapkan sistem Woonerf dengan menghapus trotoar sehingga mobil, pesepeda, dan pejalan kaki berbagi di satu jalan. Sama seperti negara-negara tersebut, pembangunan jalur sepeda di Jakarta dimaksudkan untuk menjadikan sepeda tidak hanya sebagai alat sport, tetapi juga sebagai alat transport. Ini seiring dengan tujuan mengurangi kemacetan dan polusi udara di ibu kota. Hingga kini Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembangunan jalur sepeda sepanjang 578,8 km hingga 2030 mendatang. Sementara tahun ini target jalur sepeda yang akan diselesaikan sepanjang 101 km. Di ruas Jalan Sudirman dan Tamrin, jalur sepedanya sudah dipermanenkan, yaitu sepanjang 11,2 km. Ya secepat mungkin ditambah ya supaya memacu orang untuk bersepeda. Pertama kan sehat, terus mengurangi polusi dan bagus sih buat bumi ya. Wah, saya jadi pengen ikutan sepedaan nih, tapi harus ganti baju dulu. Berbicara soal jalur sepeda, ada 3 jenis jalur sepeda yang direkomendasikan untuk mengakomodasi keamanan dan kenyamanan pengguna sepeda di ibu kota. Pertama, bike path, di mana jalur sepeda tidak berbagi ruas dengan pergerakan kendaraan lain, namun dapat bersama atau terpisah dengan pejalan kaki. Kedua, bike lane, lajur sepeda ini berbagi ruas dengan kendaraan lain dan memiliki garis pemisah yang lebih tegas. Ketiga, bike route atau rute sepeda yang dikembangkan di kawasan perumahan, perkantoran, atau terpadu. Ya, kini Pemprov DKI Jakarta pun berencana mengakomodir pengguna sepeda balap atau road bike di Jalan Sudirman Tamrin dan Jalan Layang Nontol Kota Kasablanka Tanah Abang. Nantinya, pesepeda road bike dapat melintas di protokol Sudirman Tamrin hanya pukul 5 hingga 6.30 pagi. Sementara di JLNT pukul 5 hingga 8 pagi. Karena memang kalau mulai sepedahan itu biasanya dari jam 5.30
sampai ya 1 jam lah kira-kira. Sebenarnya udah pas juga, jam 8 tuh udah selesai gitu. Jadi saat ini sudah sangat cukup untuk teman-teman pesepeda maupun pengguna jalan yang lain, kita saling menghormati, jaga etika di jalan, be humble, less conflict and share the road. Pengkajian mendalam terkait efektivitas jalur sepeda terhadap ketertiban dan kelancaran lalu lintas memang perlu dilakukan. Pemerintah juga harus tegas dalam menentukan kebijakan agar tidak saling merugikan para pengguna jalan. Jika pemerintah dan masyarakat sudah sejalan, bukan tidak mungkin Jakarta akan menjadi kota modern dengan sepeda. Dari Jakarta, Desvita Bionda, Pandu Laras, Khairul Arifin melaporkan.